Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat Islam dan iman, sehingga kita masih dapat meringankan langkah kita menuju ke Masjid An-Natif guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan dengan kajian kitab Al-Azkar, yaitu kajian zikir bersama Abuya Dr. Andes Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali MA. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan pada Abuya untuk membawakan kajian kita pada pagi hari ini. Tafadhol Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita belajar mencari ilmu, taklim. Dan pada hari ini kajian kita masih meneruskan kitab Al-Azkar Lin-Nawawi, halaman berapa? 39. Sudah semua dibuka kitabnya? Ya, kita mulai. Babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Babu bab ma tentang sesuatu, ma itu pelajaran yang akan kita kaji, yaitu yaqulu, doa atau ucapan, idza tawajjaha. Di sini pakai tawajjaha bukan kharaja, Pak. Jika akan, tawajjah itu berasal daripada wajah. Dari wajah itu bahasa Arab, Pak. Tawajjah ya tawajjahu. Ya. Mau menghadap. Orang mendatangi sesuatu itu dengan muka, Pak, bukan membelakangi. Wajah itu tempatnya di depan. Ini wajah. Ya, dari berjalan dengan menghadap ke muka namanya tawajjah. Penting ini. Jadi bahasa Arab itu sangat tinggi artinya, Pak. Ya. Tawajjah, menuju, ilal masjid, ke masjid. Ya, masjid. Nah. Jadi diatur. Karena mengapa ini jadi penting bagi yang di rumah yang mendengarkan pengajian kita ini, perlu kami sampaikan. Yang namanya manusia itu terlibat 4 masalah setiap saat selama hidup di dunia ini. Ya. Siapa siapa kita, kerjakan apa,
kapan dan di mana. Jadi waktu, tempat, mengapa, siapa yang mengerjakan. Ini penentu utama dalam Islam, mendapatkan pahala atau siksa. Ditentukan oleh 4 perkara ini. Termasuk ngaji kita di masjid kita ini melibatkan 4 ini. Siapa yang ikut ngaji, ya kan? Kapan ngajinya, ya? Di mana tempatnya, kapan? Ya, jadi waktu, jadi 4. Siapa, apa yang dikerjakan, kapan dan di mana. Nah, contoh kalau waktu yang mustajab, contohnya antara azan dan qomat, diantaranya waktu. Jadi waktu itu ada yang tidak mustajab, ada yang mustajab. Nah, tuh, jadi melibatkan siapa. Ini siapa, ini penting. Kemudian ngapain, mengapa, ngerjain apa. Penting lagi Pak, menentukan pahala. Ya, sholat dengan berjalan-jalan beda pahalanya. Sholat dengan baca Quran beda pahalanya. Nah ini. Kemudian tempat, di mana? Tempat menentukan banyak sedikitnya pahala Pak. Kita sholat di masjid dengan di rumah beda. Sholat di rumah dengan di masjid dengan di raudhah beda. Di dekat Ka'bah beda. Menentukan Pak pahala. Jadi siapa, kapan, ngapain, di mana. 4 ini Pak. Nah, kita sekarang tempatnya di masjid, ya Pak. Masjid yang mulia ini Pak. Masuk pakai aturan. Nanti ini ada. Masuk dari rumah sudah ada aturan. Beda dengan kita keluar rumah mau menuju pasar dengan mau pergi ke masjid, beda Pak. Ini maka ada bab khusus apa yang diperbuat oleh orang Islam apabila ingin niatnya dari rumah menuju masjid, diatur. Mari kita mulai. Nah, jadi semua diatur. Itu ketinggian ajaran Islam. Kita mulai. Bismillah. Simak, ini sunnah. Qadamat ma yaquluhu idza kharaja min baitihi ila ayyi maudu'in kharaja. Ya. Pada pelajaran yang lalu sudah diterangkan apa yang dibaca idza kharaja apabila keluar min baiti dari rumahnya ila ayyi maudu'in ke tempat mana saja. Dah ya. Kharaja. Sekarang wa idza kharaja ilal masjid apabila keluar niatnya dari rumah menuju masjid fajustahabbu maka dianjurkan. Ya, bagi yang Islam ini ayyadhamma ila dzalik ma rawahu fi sahih Muslim, harus berdasarkan hadis riwayat Muslim fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini hadisnya Pak. Ya. Langsung aja yang ada hadisnya itu. Rasulullah fakharaja ila salat wa huwa yaqul Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura
wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allah ma'adili nura. Ini agak panjang sedikit tapi mudah dihafal ini Pak. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Kita mulai. Apabila kita keluar dari rumah menuju masjid, bukan ke pasar, bukan ke rumah tetangga, bukan mau ke sekolah, tapi ke masjid, seperti pagi hari ini, maka berangkatnya sambil membaca ini Pak. Allahumma ja'al, ya Allah, ij'al, jadikanlah, fi qalbi, dalam hatiku. Kolbun itu kolbi, kalbu bahasa orang Melayu, itu bahasa Arab, hati. Nuran nur. Jadi tidak semua orang bisa pergi ke masjid Pak, apalagi subuh-subuh pagi-pagi begini. Jadi sudah satu baris kita alhamdulillah ya, itu ke masjid. Nah, itu baru ke masjid untuk sholat. Wah hebat. Apalagi nanti Pak, kita pergi ke masjid mencari ilmu, lain lagi Pak. Kami tulis Pak ini. Ya, kita tulis. Pahala semua yang dikeluarkan Pak, ada 4. Ini barusan saya tulis tadi ini sambil menunggu subuh saya tulis. Ini Pak. Jadi semua pahala yang kita keluarkan sedekah dengan uang, tenaga, ada 4. Ya. Pertama, kalau untuk umum, kita pergi ke pasar, tahu-tahu di perampatan ada orang yang minta, kita nggak kenal, kita kasih uang 100.000, itu pahalanya 10 cuman 10. Ya, 10. Kalau uang kita 100, kita kasih sama family, istri kah, anak kah, ponakan kah, yang masih ada kita kenal, dan family, keluarga. Bukan 10, 70. Naik Pak. Ya, resmi, ini Quran hadis Pak. Tapi kalau uang kita, tenaga kita untuk sabilillah, bangun masjid, bangun pesantren, madrasah, bukan 70, 700. Jelas. Ini Quran. Sabilillah. Tapi kalau untuk cari ilmu, urusan ilmu, bukan 10, bukan 70, bukan 700, 7.000 kali lipat. Ini bukan doa Pak, bukan doa. Pengumuman resmi, pernyataan, bukan doa, bukan, nggak usah diaminkan. Informasi ini, ya. Ada orang manggil ustadz ngaji di rumah, kasih uang 100, pahalanya kali 7.000, bukan 10, 70, bukan 700. Bapak ngaji kemari, tenaga kemari, pahalanya kali 7.000. Lain kalau Bapak keluar untuk beli sandal, beli kue, beli makanan, bukan 7.000. Yang bersangkutan dengan ilmu 7.000. Ya, ini supaya senang mengaji. Berdasarkan Quran Pak, Surah Ali Imran ayat 18, saya tulis barusan tadi. Quran ini supaya kita ini senang ngaji, maksud kami. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti, al ayah. Ini dibaca setiap malam Jumat,
tahlilan pakai wiritan, hizib, baca hizib, baca apa, dibaca ini sering ayat ini hebat ayat. Syahida, apa itu syahida? Syahid, menyaksikan, bersaksi, syahadat, kesaksian. Syahid, Allah bersyahadat. Syahidallahu. Jadi yang syahadat itu bukan hanya kita, Pak. Syahidallahu. Apa yang dipersaksikan? Annahu la ilaha illa huwa. Dari tahlil itu ada 4, ada la ilaha illallah, ada la ilaha illahu, ada la ilaha illa anta. Ya, ada 3. Sekarang la ilahu. Sama artinya. Tidak ada Tuhan selain Allah disebut. Tidak ada Tuhan selain Dia. Selain kamu. Ini Dia. Tahlil juga ini. Siapa yang bersaksi? Ada 3. Wal malaikatu, dan para malaikat. Siapa lagi? Wa ulul ilmi, orang-orang yang terlibat di dalam ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu derajatnya, Pak, di bawah malaikat, di bawah Allah, baru kedua malaikat, ketiga ulul ilmi. Bukan main-main. Nggak percaya ini imannya hilang. Iman kepada Al-Quran kitab itu termasuk kepada Allah, ini syahidallah. Maka sering dibaca ayat ini, Pak. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Malaikat bersaksi juga. Yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi. Maka orang ahli ilmu, Pak, pahalanya bukan main-main. Jangan disamakan dengan yang lain. Nggak boleh. Bertentangan dengan Al-Quran. 7.000 paling besar. Apapun untuk ilmu, pahalanya oleh Allah diberikan lipat 7.000. Ya, jadi ini cara-cara diterangkan. Moga-moga orang yang belum dapat hidayah, hatinya belum terbuka untuk cari ilmu, moga-moga dengan ceramah ini terbuka. Karena memang hati itu bukan karena orangnya, karena hidayah. Biar profesor, doktor pun nggak ngaji juga nggak bisa. Biar anak kiai, biar anak habib, biar imam besar, kalau nggak terbuka oleh Allah hidayah nggak bisa. Nah, ini Allah, malaikat nomor 3, Pak. Derajatnya di bawah malaikat. Ya, nah ini. Jadi kalau punya uang, sedekahkan orang-orang yang mengarah kepada ilmu. Kalau mau, pahalanya besar. Nah, ulul ilmi, Quran. Kita teruskan. Jadi sekarang menuju masjid, keluar cari ilmu. Wah, udah, Pak. Sudah sholat berjamaah, ada yang terus pulang, nggak apa-apa, nggak ada keperluan kok, nggak usah wah kok pulang ngaji, ada urusan mungkin. Ada yang nggak ke masjid, nggak ada yang nggak, ada juga yang nggak sholat, ada. Itu sudah manusiawi. Ya. Nah, ini sekarang orang keluar rumah tujuannya untuk ngaji, untuk sholat jamaah. Ini hebat. Terus apa ya? Nah, ini bacaannya, tak? Nah, yang kedua, Pak, sekarang ini hadis pertama. Jadi itu mari kita baca, Pak. Allahumma ja'al fi qalbi, mari sama-sama. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi lisani nura waj'al waj'al fi sam'i nura fi
fi sam'i nur waj'al waj'al fi basari nura fi basari nur waj'al waj'al min khalfi nura min khalfi nur wa min amami nura wa min amami nur waj'al waj'al min fawqi nura min fawqi nur wa min tahti nura wa min tahwi nur Allahumma Allahumma a'tini nura. a'tini nur. Nah, selesai ya. Sekarang kaji kedua. Nah, kalau itu terlalu panjang, terlalu mudah Pak, itu artinya lisan. Ini baca nur, minta nur, ini nur Pak, nur ini penting Pak, nur. Nur itu nama Nabi Muhammad juga nur Pak. Ya. Allah itu nur ala nur. Jadi kita umatnya ini kasih nur juga. Maka ada orang namanya Nur, Nuruddin, Nur. Nah, baiklah, bisa buatlah nama laki-laki, bisa nama perempuan. Istri saya itu namanya Nur Ilman, Nur. Nah, hebat Nur itu Pak. Sekarang yang kedua, itu nur dibuat doa menuju masjid Pak, karena di masjid ini penuh nur Pak. Ya, nur bukan main, masjid ini tempat sujud. Kita teruskan nomor kedua. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Bilal, dari Bilal ini radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza kharaja ila shalah qala, Rasulullah apabila keluar untuk sholat, macam ke masjid untuk sholat, bukan masjid untuk nyapu. Ada apa? Pegawai masjid jamaah enggak ikut sholat, namanya apa ya? Pergi ke masjid juga kan? Ya. Tapi ila sholat, untuk sholat. Qala Bismillah amantu billah. Ya. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sudah jelas ini ya. Allahumma bihaqqis Sa'ilina. Apa Pak? Sa'ilina. Bihaqqil Sa'ilina. Bisa baca enggak? Ya. Bihaqqis sa'ilina. Sa'ilin, orang-orang yang berdoa. Sa'il benar bertanya. Alaika wa bihaqqi makhraji hadza fa inni apa fa ini ya? Ya. Lam akhrujuhu asyiran. Nah, penting. Wala bataran wala riyaan wala sum'atan. Nah, ini Pak, ya. Keluar dari rumah menuju sholat ke masjid, baca ini yang di atas agak panjang, sekarang ini aja Pak. Bismillah amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang paling pendek lagi, boleh ditambah lagi Allahumma bihaqqis sa'ilin alika. Ya Allah, dengan haknya orang yang berdoa untuk kamu, wa bihaqqi makhraji, dekat keluar saya ini, hadza fa inni lam akhrujhu, saya tidak keluar ke masjid asyiran, melampaui batas. Asyiran itu jangan melampaui batas. Wala bataran, dan tidak boleh sombong. Ya. Wala riyaan, dan tidak riya. Nah, ini. Tahu riya apa ya? Riya udah tahu. Yang keempat, wala sum'atan. Sum'ah sami'ah sami', ya. Memperdengarkan. Ada 4 Pak. Ya. Orang keluar dari rumah menuju masjid itu
Pertama, tidak boleh dia melampaui batas. Melampaui batas artinya pakaiannya rok mini atau celana pendek, atau pakai yang melampaui batas lah, tidak seperti biasa, ya. Wala batoron, dan tidak boleh apa tadi sebatoron Pak? Sombong. Ini loh saya, ketika ke masjid, wong ustaz kok pasti ke masjid, ada rasa sombong, ya. Yang ketiga, wala riaan, jangan riak. Jangan ke masjid karena supaya ingin dipuji orang. Habis nanti. Yang keempat, wala sum'atan, jangan memperdengarkan. Sum'ah itu artinya menonjolkan diri. Ya. Kalau pakai ini bukan sum'ah ini Pak, ini perintah Nabi, ini namanya apa namanya? Serban. Ya. Wibawa serban ini Pak. Bukan untuk membawa. Enggak ada suaranya ini. Kalau sum'ah itu dengan diperdengarkan. Ya, itu sum'ah. Sebab pakaian itu Pak menunjukkan bisa mengendalikan diri. Ada orang pakai serban ke pasar, kira-kira di pasar ketemu cewek bisa nggak berani ganggu nggak Pak? Nggak mungkin Pak. Tapi kalau nggak pakai serban, pakai rambutnya nggak pakai apa-apa, udah pakai celana pendek, ada perempuan berani ganggu gak gitu Pak? Jadi pengendali ini, beliau pakai kopiah putih ke pasar, nggak berani neko-neko istilahnya. Tapi kalau nggak pakai kopiah hitam, nggak kopiah putih, jadi pakaian itu bisa juga pengendali. Nah itu kalau ke masjid pakai serban, udah digoda cewek lalu aja. Ya ini Pak diantaranya. Jadi ini wala sum'atan, sum'ah memperdengarkan. Kalau tadi memperagakan diri, sombong, mau sambil bawa tasbih di jalan, wah seperti orang alim Habib supaya imam besar, habis. Biar Habib, biar Kiai, biar Gus, buya apa lagi, ya habis sudah. Ini ada aturan. Jadi 4 ini. Keluar rumah ke masjid, makanya pahalanya Pak, ya Allah. Belajar lagi 7.000. Ya, 7.000. Nah, jadi ini resmi Pak, ini Quran nih, nggak percaya kufur. Ya. Nah, cuma syaratnya ini tadi berat Pak. 4 ini harus dilalui. Ya. Kita kadang-kadang belum ngajak-ngajak di tetangganya, kadang-kadang wah so alim loh, kadang-kadang repot Pak, ngajak salah, diajak salah, nggak diajak salah, nggak ngajak itu cuma satu baris, makanya penduduknya seambrek-ambrek. Ini 2 kali lipat penuh ini masjid perumahan ini. Tapi kan ini hidayah Pak, ilmu 7.000. Berat, ini tadi syaratnya berat Pak. Ya memang nggak apa-apa, nggak bangun juga nggak apa-apa, nggak. Nama masing-masing kan nanti di akhirat kita temukan. Nah ini jadi jelas nih. Keluar ke masjid resikonya berat. Ya, pakaian diatur, diatur, sandal diatur, waduh. Saya tadi kembali Pak, sudah saya keluar, rupanya ininya belum ketinggalan. Bapak ini putih, perlu Pak. Saya bawa ini sajadah putih supaya nanti ini corona, bekas orang disujud, nah wah bisa kena. Wah udah. Ada yang belum seperti ini, pakai hati-hati saja Pak. Balik lagi, ambil lagi, nah udah. Nah, artinya kita ini ke masjid hari persiapannya sudah matang, pakaiannya sudah disiapkan pun kadang-kadang ada tamu malah nggak jadi ke masjid.
ada ini banyak alangan Pak, karena besarnya pahala tadi. Apalagi ngaji, walau ngaji paling-paling Pak Yai, paling-paling soal ala kan, paling-paling. Jadi ini apalagi gurunya sombong mau pamer macam-macam, nggak kena juga. Jadi berat Pak, ilmu ini berat. Maka di sini wa ulul ilmi, setelah malaikat Pak, ini Allah, malaikat, ahli ilmu. Bayangkan Pak, ini di sini ahli namanya ulama Pak. Kalau orangnya itu ulama, alim. Kalau satu alim, kalau orang banyak ulama. Jadi kalau orang menghormati ulama itu ya pantas memang ini di bawah malaikat Pak. Tapi ilmunya harus jelas, gurunya jelas, gitu. Jadi guru banyak ya ilmunya ya milik gurunya. Nah, nomor 3 Pak, ini surah Ali Imran ayat 18. Bukain. Jadi jangan bosan cari ilmu Pak. Wa ulul ilmi ini baik gurunya maupun muridnya ini, maupun yang mengatur mic-nya, semuanya terlibat ilmu dapat 7.000. Ini. Jadi jangan bosan cari ilmu Pak. Ini ya ulul ilmi. Persyaratan tadi, keluar rumah harus sudah diatur. Jangan riya, dalam sum'ah, jangan sombong, harus macam. Berjalannya pun baca doa dulu keluar rumah, masuk tangan kaki kanan coba Pak. Sebelum duduk tahiyatul masjid dulu. Banyak lagi Pak. Lain dengan ke pasar, ke masjid diatur. Keluar sudah diatur, niat diatur, doa pun atur. Masuk masjid kan sholat tahajud tahiyatul masjid lagi. Bayangkan, ini ulul ilmi ya, di masjid dapat. Masjid memang bukan hanya itu sholat Pak. Di Masjidil Haram itu tempat belajar Pak. Wah, soal belajar ya, di pojok belajar ada gurunya sana-sana lagi. Kita tinggal milih aja ya, habis salam, habis doa terus ngaji Pak, Madinah maupun di Mekah. Ya, ini jadi motivasi kita agar menuntut ilmu. Sampai ada hadis Pak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Coba bayangkan, cari ilmu itu sejak buayan. Mahdi itu buayan, masih bayi Pak. Bayi sudah belajar ilmu Pak. Bagaimana cara menyusui ibu, itu belajar itu. Ya kecuali kalau ayam Pak, begitu lahir sudah langsung lari bisa Pak. Manusia sudah merangkak, belajar ngomong, belajar sejak buayan belajar Pak, sampai mati. Lahat sampai kilat. Sudah tua sama ayah saya nggak ngaji. Nggak ada Pak. Nggak ada usia tua soal ngaji. Kalau cari kerja ada pensiunnya Pak. Umur 55 sudah dipensiun, nggak usah kerja. Tapi cari ilmu sampai mati. Jadi guru sampai mati. Harus. Kalau nggak ada guru gimana Pak? Ada murid sampai mati jadi guru untuk ilmu. Nah, tiada pensiun. Ini maka pakai doa. Ya. Dan setannya Pak banyak kali Pak. Orang yang ilmu itu setannya banyak kali. Ya, wah dendamnya bukan main setan. Ya, ini jadi doa mesti Pak, doa. Masuk rumah keluar rumah harus doa. Yang pendek ya ini Pak. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu minimal Pak, itu aja. Ini namanya Al-Baqiyatus Sholihat dalam Quran. Disebutkan ini Pak.
Ya. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, itu aja, minimal itu aja. Ya, boleh disambung. Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ayo mari, Pak. Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika Wa bihaqqi makhraji. wa bihaqqi makhraji. Hadza. Nah, di sini mengapa makhraji hadza? Di sini penting, Pak. Makhraji hadza, keluar saya ini. Jadi ditekan. Keluar saya ini, nah, karena kamu. Makhraji hadza. Ya, ini Pak nafasnya. Fa inni, terus Pak. Fa in Lam akhrujhu asiran wala batiran wala riyaan wala sum'atan. Nah ini Pak ya, jadi tekan ini asiran, tidak apa tadi asiran Pak? Melampaui batas. Ya, apa adanya gitu loh Pak. Asiran. Batoron, apa batoron Pak? tidak sombong. Tidak sombong. Ya. Walariaan. Yang ketiga dan yang keempat walasum'at. Kalau manusia itu macam-macam Pak. Ada pejabat ke masjid, ada orang kaya ke masjid, ini kan ada orang biasa miskin masjid. Jadi ini makanya diatur oleh Rasulullah. Ya. Waduh Pak, waduh ke masjid, waduh karena pakai mobil Mercy kan ada ke masjid. Ada yang jalan kaki, ada macam-macam Pak. Maka dibatasi ini, 4 ini. Supaya murni pahalanya tadi 7.000. Terus, nah di sini kharajtu, mari Pak. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatika. Jadi ini aja, ini penting. Jadi ini apa Pak? Ibtigha'a mardatillah artinya apa? Mardatillah, pernah dengar mardatillah? Nah. Ridho Allah. Ibtigha'a mencari. Nah ini Pak, diucapkan lagi nih Pak. Ibtigha'a mardatillah. Ya. Di sini aja bisa. Mardatillah. Niatnya itu jangan salah niat Pak ke masjid. Ya. Kalau saya kemarin apalagi saya Pak, waduh kena Pak. Waduh, kalau ke masjidnya Pak Andri ini mudah-mudahan ini mesti harus, karena amplopnya besar. Kena Pak, karena amplop nanti besok nggak dikasih amplop terus malas-malasan, kena saya. Benar Pak, lain Bapak. Ya itu dikasih amplop kecil salah, besar salah, benar Pak. Saya disambat, waduh iya. Nah, dengan yang kecil, yang kok terkol lain. Kalau lain menerimanya Pak, udah kena. Sampai ke situ ini. Maka ini sum'atan wala riyaan wala batiron, jangan mencari ini serba salah Pak. Nggak dikasih amplop salah, dikasih amplop kecil salah, kalau besar juga salah Pak. Bener. Masya Allah. Ini hebat di sini. Karena ini masjid itu malu Allah Pak. Ada yang ada masjid namanya Kubah Mas. Ini yang sholat subuh pernah 5 orang yang subuh Pak di masjid Kubah Mas. 5 orang jumlahnya. Saya pernah membawa tamu ke situ. Ya Allah. Jadi bukan gedung masjid, bukan karena bentuk masjidnya Pak. Masjid gedek pun langgar dulu tetap sama pahalanya. Nah ini, tapi di sini letaknya ibtigha'a mardatillah, ke masjid khusus menuju dan mencari ridho Allah. Nah ini
Wah, ridha Allah. Berat tak? Ya, ibtigha'a mardatillah ini. Wattiqa'a sakhatika, dan menjaga murkamu, mencari ridhamu, menghindar dari murkamu ya Allah. Ya. Ya, terus nah baru ini as'aluka antu idani minan nar, saya mohon terhindar dari neraka, wa udkhilanil jannah, dan masuk surga. Selesai Pak. Boleh bahasa Indonesia saja, niat, jangan riya, jangan sombong, terus pokoknya saya ingin masuk surga, terhindar dari neraka, boleh tanpa harus bahasa Arab Pak. Ya. Nah, waktu keluar rumah menuju masjid, jadi betul-betul diatur Pak. Kalau ingin pahalanya murni. Ya. Kita sudah sampai soal cara-cara keluar rumah menuju masjid. Sepele tapi ini berat ini. Ya. Ya, berat. Besok kita akan sambung bulan depan, yaitu bagaimana cara keluar dari masjid, apa yang diperbuat dalam masjid. Kita bicara baru keluar dari rumah menuju masjid, proses maupun tata caranya. Alhamdulillah pengajian kita ini pakai kitab Pak. Saya tuh kalau ngaji nggak pakai kitab, kadang terserah Pak Yai temanya, berat Pak. Kalau ini kan udah urut ini, udah senang ini, pakai senang saya ngaji di sini. Moga-moga manfaat buat saya yang mengajar dan buat jamaah yang belajar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.